Apakah Tuhan memilih hari kematianmu? Jawabannya mungkin membuatmu takut. Pernahkah kamu berdiri di sebuah pemakaman, menatap peti mati, lalu berpikir, mengapa sekarang? Mengapa dia meninggal begitu muda? Mengapa tidak ada mukjizat? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau mungkin kamu bertanya dengan cara lain, apakah kematian kita acak atau sudah tertulis? Apakah Tuhan benar-benar menentukan kapan kita mati? Ini bukan sekadar pertanyaan teologis. Ini bersifat pribadi. Karena ketika seseorang yang kamu cintai meninggal, atau ketika kematian terasa begitu dekat denganmu, kamu mulai bergumul dengan kenyataan tentang kefanaan hidup. Mari jujur, kita membuat rencana seolah-olah kita mengendalikan waktu. Kita menggulir berita tragedi seakan-akan itu tak akan pernah menyentuh kita. Padahal, kebenarannya kamu tidak tahu berapa banyak waktu yang masih kamu miliki. Dan itu seharusnya mengubah cara kamu hidup sekarang. Ada orang yang berkata semua terjadi karena suatu alasan. Ada juga yang berkata hidup hanya berjalan begitu saja. Kematian pun begitu saja. Tapi apa kata Tuhan? Apakah dia hanya duduk dan menonton hidup berjalan tak berdaya untuk campur tangan? Ataukah dia yang memegang kalender jiwamu, Alkitab tidak diam tentang hal ini? Ia berbicara langsung tentang jumlah hari-harimu, tentang waktu kematianmu, tentang kedaulatan Tuhan yang memegang baik buayan maupun kubur. Dan aku ingin mengajakmu menempuh sebuah perjalanan melalui kitab suci, melalui kebenaran, melalui kisah-kisah yang indah sekaligus brutal. Karena begitu kamu memahami bahwa kematianmu tidak acak, kamu akan mulai hidup. Seolah-olah hidupmu juga tidak acak. Jadi bersiaplah. Kita akan membahas salah satu kebenaran yang paling sering dihindari, namun paling penting dalam kehidupan Kristen. Apakah Tuhan memutuskan kapan kita mati? Mari kita cari tahu. Bagian pertama, hari-harimu terhitung dan Tuhan memegang jumlahnya. Mari kita mulai dengan kebenaran yang paling menenangkan sekaligus menggetarkan. Hari-harimu terhitung bukan oleh penyakit, bukan oleh kebetulan, bukan oleh takdir buta, melainkan oleh Tuhan. Mazmur 179:16 berkata, segala hari yang telah ditentukan bagiku tertulis dalam kitab-Mu sebelum ada satu pun daripadanya. Biarkan itu meresap. Sebelum kamu lahir, sebelum tarikan napas pertamamu, sebelum dokter pernah menggendongmu Tuhan, sudah mengetahui tanggal tarikan napas terakhirmu. Ini tidak berarti kita hidup dalam ketakutan. Ini berarti kita hidup dengan hormat yang kudus. Karena kamu tidak sekadar ada di bumi, kamu hidup dalam penugasan ilahi. Setiap matahari terbit yang pernah kamu lihat, setiap kali jantungmu terus berdetak saat kamu tidur, setiap kejadian nyaris celaka yang tidak berakhir menjadi tragedi Tuhan ada di sana. Kebenaran ini menghancurkan kebohongan tentang keacakan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, seperti tertulis dalam 1 Korintus 9:20. Dan kematian kita tidak berada di luar kendali Tuhan. Lihatlah Tuhan tidak hanya mengamati hidupmu, Dia menuliskannya. Dia memberitahu Abraham bahwa ia akan mati pada usia yang baik. Dia memberitahu Musa kapan saatnya naik ke gunung dan menemui akhir hidupnya. Dia memberi Hizkia tambahan 15 tahun. Dia memberitahu Petrus jenis kematian yang akan ia alami untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan pengendalian yang berlebihan. Ini adalah belas kasihan ilahi. Artinya tidak ada seorang pun yang mati terlalu cepat di mata Tuhan, sekalipun terasa terlalu cepat di mata kita. Jangan salah paham, ini tidak berarti setiap tragedi adalah kehendak sempurna Tuhan. Kita akan membahas itu nanti. Namun, ini berarti tidak ada yang membuatnya terkejut. Bukan kanker, bukan kecelakaan, bukan kekerasan, tidak ada apapun. Jadi pertanyaannya bukan apakah aku akan mati. Itu pasti.
Pertanyaannya adalah, apakah aku hidup seolah-olah hari-hariku terhitung oleh Tuhan yang kudus? Karena ketika kamu menyadari Tuhan mengetahui napas terakhirmu, kamu mulai memperlakukan setiap napas sebelum itu sebagai anugerah. Kamu berhenti menyia-nyiakan waktu. Kamu berhenti hidup dalam pemberontakan. Kamu berhenti memperlakukan kasih karunia sebagai jaring pengaman untuk menunda-nunda. Dan kamu mulai berjalan bersama Dia yang memegang hidupmu di tangannya. Jadi, ya hari-harimu terhitung. Namun, yang lebih penting hari-harimu dikenal. Dan Dia yang mengenalnya mengasihimu lebih dari hidup itu sendiri. Biarlah kebenaran itu mengubah cara kamu hidup hari ini. Kedaulatan ilahi dan pilihan manusia. Apakah kita pernah mati karena kecelakaan? Jika Tuhan menghitung hari-hari kita, apakah itu berarti setiap kematian adalah kehendak-Nya? Bagaimana dengan kecelakaan mobil overdosis, bunuh diri peluru nyasar, atau penyakit yang tidak dapat dihentikan oleh dokter? Disinilah perairan menjadi dalam. Karena kita tidak hanya bergumul dengan kebenaran, tetapi juga dengan tragedi. Jadi mari kita ajukan pertanyaan yang sulit. Bisakah seseorang mati sebelum waktunya? Mari kita jelaskan dengan jujur. Tuhan itu berdaulat. Tidak ada yang lolos darinya. Tidak ada kematian yang mengejutkannya. Tetapi, apakah itu berarti setiap kematian adalah rancangannya? Tidak selalu. Karena meskipun Tuhan memegang kendali, Dia tetap memberi manusia kehendak bebas. Dan dengan kehendak bebas itu, manusia dapat membuat pilihan-pilihan yang menghancurkan. Pengemudi mabuk membunuh. Dokter salah mendiagnosis. Orang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kadang-kadang manusia menolak hikmat yang sebenarnya bisa menyelamatkan mereka. Pengkhotbah Jusai 12 berkata, "Janganlah terlalu fasik dan jangan bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Tunggu sebentar." Ayat itu membuktikan sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Ada kemungkinan untuk memperpendek hidupmu. Dosa membawa konsekuensi. Kebodohan membawa dampak. Dan tidak setiap kematian adalah bagian dari rencana sempurna Tuhan, meskipun bisa saja menjadi bagian dari rencana yang Dia izinkan. Namun jangan lewatkan ini. Hanya karena Tuhan mengizinkan sesuatu bukan berarti Dia menyetujuinya. Ada perbedaan antara apa yang Tuhan tetapkan dan apa yang Dia izinkan dalam belas kasihan atau penghakimannya. Dia mengizinkan anak yang hilang pergi. Dia mengizinkan Yudas mengkhianati Yesus. Dia mengizinkan umat manusia menyalibkan anak Allah. Namun, Dia memakai semuanya itu untuk penebusan. Itulah misteri kedaulatan ilahi. Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal yang tidak Dia sebabkan. Roma 8:20 larat berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya bahkan ketika kematian terasa seperti kekacauan Tuhan, tetap menenun tujuan di dalamnya. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu dengar. Kamu tidak lebih berbelas kasih daripada Tuhan. Dia juga menangis atas tragedi. Dia ada di sana ketika peluru itu mengenai sasaran. Dia ada di sana ketika jantung berhenti berdetak. Dia ada di sana ketika air mata tidak berhenti mengalir. Dan Dia masih ada di sana sekarang. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Tidak ada yang sia-sia. Dan jika kisahmu belum berakhir itu, berarti Dia masih menuliskan penebusan di dalamnya. Jadi, tidak semua kematian adalah rancangan Tuhan, tetapi semua kematian ada dalam penglihatannya. Kamu mungkin tidak pernah mengerti alasannya, tetapi kamu masih bisa mempercayai siapa yang memegang kendali. Bagian 3. Kematian-kematian dalam Alkitab yang waktunya ditentukan oleh Tuhan. Mari kita menjadi praktis. Jika Tuhan benar-benar menentukan napas terakhir kita, seharusnya kita melihatnya dalam Alkitab, bukan? Dan memang demikian berulang kali. Kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukan sekadar peristiwa. Ia adalah janji ilahi. Mari kita lihat Musa. Ulangan 34. 7 berkata,
Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Tuhan memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. Ia naik ke gunung memandang tanah perjanjian dan mati begitu saja. Bukan karena kelemahan, bukan karena sakit, tetapi karena penugasannya telah selesai. Lalu ada Daud. Kisah para Rasul, ke-18 berkata, Daud setelah melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu mangkat. Bukan ketika Daud sudah terlalu tua, bukan ketika musuh-musuhnya membunuhnya, tetapi ketika ia telah menyelesaikan tujuan Allah. Tujuan menentukan waktu bukan usia, bukan kesehatan, bukan popularitas. Sekarang lihat Stefanus martir Kristen pertama. Ia dirajam sampai mati karena memberitakan Injil. Itu terlihat seperti tragedi, tetapi langit terbuka saat ia mati. Dan kematiannya menyalakan api yang membuat gereja menyebar. Stefanus tidak mati terlalu cepat. Ia mati tepat pada waktunya. Dan kemudian ada contoh yang paling kuat, Yesus. Dalam Yohanes 10:18, Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Bacalah itu sekali lagi. Yesus tidak mati karena manusia jahat. Ia mati karena misinya telah selesai. Ia memilih saat yang tepat untuk napas terakhirnya. Dan jika itulah cara Yesus memandang kematian, bukankah kita juga seharusnya memandangnya dengan keyakinan yang sama? Ketika Paulus menulis kepada Timotius, ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman," dalam 2 Timotius 4:7. Ia tidak berkata, "Aku sudah tua, jadi semuanya selesai." Ia berkata, "Aku telah menyelesaikan apa yang dipanggilkan kepadaku." Inilah kebenaran yang sering dilewatkan banyak orang. Kamu tidak mati ketika kamu lelah. Kamu mati ketika kamu selesai. Ketika tujuanmu tuntas, ketika perlombaanmu berakhir, ketika Tuhan berkata, "Baik sekali." Jadi berhentilah khawatir tentang kapan kamu akan mati, dan mulailah bertanya, apakah aku sedang melakukan apa yang aku dilahirkan untuk lakukan sebelum hari itu tiba? Karena ketika kamu mati dalam ketaatan, kamu tidak meninggalkan dunia ini dengan ketakutan. Kamu meninggalkannya dengan kemenangan. Bagian 4. Ketika kematian ditunda Tuhan yang memperpanjang hidup. Terkadang Tuhan berkata, "Belum sekarang, seharusnya kamu mati." Kecelakaan itu seharusnya merenggut nyawamu. Penyakit itu seharusnya mengakhiri hidupmu. Musuh mengira ia telah mendapatkanmu. Tetapi Tuhan turun tangan dan menunda kematianmu. Mengapa? Karena penugasanmu belum selesai. Mari kita lihat Hizkia. Dalam Yesaya 38, Tuhan mengutus Nabi Yesaya dengan sebuah pesan yang tegas. "Aturlah rumahmu, sebab engkau akan mati dan tidak akan hidup. Berhenti sejenak. Jika itu terjadi padamu, apa yang akan kamu lakukan?" Menangis panik menyerah Hizkia, memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa. Ia memohon belas kasihan. Ia mengingatkan Tuhan akan kesetiaannya. Dan bahkan sebelum Yesaya meninggalkan bangunan itu, Tuhan berkata, "Kembalilah. Katakan kepadanya bahwa aku telah mendengar doanya, dan aku akan menambahkan 15 tahun pada hidupnya." Itu bukan keberuntungan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah penundaan ilahi. Tuhan secara harfiah menambahkan waktu pada hidup Hizkia. Sekarang inilah pertanyaan yang sesungguhnya. Apakah Tuhan sudah melakukan hal yang sama bagimu tanpa kamu sadari? Kejadian nyaris celaka di jalan raya. Dokter yang menemukannya tepat waktu. Saat kamu ingin menyerah, tetapi tidak jadi, Tuhan bukan hanya pengambil hidup. Dia adalah pemberi hidup. Dan terkadang, Dia memperpanjang garis waktu hidupmu untuk memberimu kesempatan lain untuk berjalan dalam tujuannya. Lihat Paulus. Kapalnya karam, ia dirajam, dipenjara, digigit ular, berbisa, namun ia terus bangkit. Mengapa? Karena ia belum selesai. Tuhan belum selesai menulis kisahnya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kamu masih hidup karena Tuhan masih memiliki sesuatu yang harus kamu lakukan. Kamu tidak dipelihara untuk kenyamanan. Kamu dipelihara untuk tujuan.
Dan napas di paru-parumu saat ini adalah bukti bahwa penugasanmu belum berakhir. Tetapi ada peringatan di sini. Jangan sia-siakan waktu tambahan itu. 15 tahun tambahan Hizkia datang dengan konsekuensi. Ia membiarkan kesombongan masuk. Ia membuat keputusan yang berpandangan pendek, dan kerajaannya menanggung akibatnya. Jadi, jika Tuhan menunda kematianmu, hiduplah seperti seseorang yang hidup oleh kasih karunia pinjaman. Jangan bermain-main dengan waktu yang Dia berikan. Jangan meluncur santai melewati tahun-tahun tambahan itu. Berlarilah, bangunlah, taatilah, layani, bertobatlah, pimpinlah. Karena ketika Tuhan memperpanjang hidupmu, itu bukan supaya kamu duduk diam. Itu supaya kamu melangkah maju. Bagian 5. Kematian prematur dalam kitab suci. Apa yang terjadi di sana? Sekarang mari kita hadapi kebenaran yang lebih sulit. Tidak setiap kematian dalam Alkitab itu damai. Tidak setiap akhir datang setelah hidup yang panjang dan penuh. Ada yang tiba-tiba. Ada yang mengejutkan. Ada yang merupakan penghakiman Tuhan. Dan kamu perlu melihat ini dengan jelas. Mari kita mulai dengan Ananias dan Safira. Dalam Kisah Para Rasul 5, mereka menjual sebidang tanah, menyimpan sebagian uangnya, dan berbohong kepada para rasul, berpura-pura memberikan semuanya. Petrus menegur mereka dan berkata, "Engkau tidak berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah." Dan seketika itu juga, Ananias rebah dan mati. Safira masuk, kemudian mengucapkan kebohongan yang sama, dan ia pun mati. Mengapa? Karena Tuhan tidak bermain-main dengan kemunafikan, terutama di dalam gerejanya. Dosa mereka bukanlah menyimpan uang. Dosa mereka adalah berpura-pura, lebih benar daripada yang sebenarnya. Itu adalah kekristenan yang bersifat pertunjukan, dan Tuhan menjatuhkan hukuman untuk menyampaikan sebuah pesan. Kamu tidak bisa berdusta kepada Roh Kudus dan berharap tetap hidup dalam berkat. Kemudian ada Uza dalam 2 Samuel 6. Tabut perjanjian diangkut dengan kereta yang sudah merupakan kesalahan. Ketika lembu itu tersandung, Uza mengulurkan tangannya untuk menahannya. Tampaknya tidak berbahaya, bukan? Tetapi Tuhan memukulnya mati di tempat itu juga. Mengapa? Karena menyentuh tabut melanggar perintah Tuhan. Bahkan pelanggaran yang bermaksud baik terhadap kekudusan Tuhan tetaplah tidak kudus. Mari kita bicarakan juga Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, para imam yang sedang dilatih. Mereka mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan ibadah yang tidak Dia perintahkan. Dan api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Mereka bukan orang ateis. Mereka adalah orang-orang religius yang bermain-main dengan hal-hal yang kudus. Dan kemudian ada Yudas. Ia berjalan bersama Yesus, menyaksikan mukjizat, mendengar pengajaran, tetapi ia memilih pengkhianatan dan mengakhiri hidupnya sendiri dalam penyesalan dan keputusasaan. Jadi, apa yang diajarkan semua kematian ini kepada kita Tuhan, itu kudus. Dosa itu serius. Dan tidak setiap kematian itu damai ketika hidup dijalani dalam pemberontakan. Sekarang, dengarkan aku. Ini bukan untuk menakut-nakuti kamu. Ini untuk membangunkan kamu. Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu sabar. Tetapi Dia tidak dapat dipermainkan. Ibrani 10:31 berkata, "Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup." Jadi jika kamu masih bernapas hari ini, dan kamu tahu ada dosa yang kamu sembunyikan, jangan menguji kesabaran Tuhan. Jangan menganggap kamu masih punya waktu. Bertobatlah sekarang sebelum kamu mencapai titik tanpa kembali. Karena sementara beberapa kematian adalah janji ilahi, yang lain adalah peringatan. Dan jika kamu masih hidup, belum terlambat untuk menulis ulang akhir ceritamu. Bagian 6. Misteri kematian tragis ketika jalan Tuhan tidak jelas. Mari kita jujur. Ada beberapa kematian yang sama sekali tidak masuk akal. Anak kecil yang meninggal dalam tidurnya. Misionaris yang ditembak mati di negeri asing. Seorang ibu yang direnggut kanker ketika anak-anaknya masih kecil. Pemimpin pujian yang tewas karena pengemudi mabuk.
Kamu mendengar kisah-kisah seperti itu dan bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini? Di mana perlindungannya? Mengapa Dia tidak menghentikannya? Dan inilah kebenaran yang mentah. Terkadang kita tidak mendapatkan jawabannya di sisi kekekalan ini. Ulangan 29:29 berkata, bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan Allah kita. Artinya tidak semua hal bisa dijelaskan. Tidak setiap kematian cocok dimasukkan ke dalam khotbah yang rapi. Tidak setiap penderitaan memiliki tujuan yang langsung terlihat. Tetapi itu tidak berarti tidak ada tujuan. Itu hanya berarti kita bukan Tuhan. Roma 11:33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya." Terjemahannya sederhana. Kamu mungkin tidak selalu memahami jalannya, tetapi kamu selalu bisa mempercayai hatinya. Pikirkan tentang Ayub. Ia kehilangan segalanya, kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya. Bukan karena ia berdosa, bukan karena ia terkutuk, tetapi karena ia terlibat dalam sebuah peperangan rohani yang tidak bisa ia lihat. Dan setelah pasal demi pasal, kebingungan, kesedihan, dan pertanyaan Tuhan akhirnya berbicara. Bukan untuk menjelaskan semuanya, tetapi untuk mengingatkan Ayub siapa yang memegang kendali. Dan apa yang Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau dalam Ayub 42:5. Terkadang justru kehilangan yang terdalam membuka kebenaran yang terdalam. Bahkan Yesus menangis di kubur Lazarus, padahal Dia tahu bahwa Ia akan membangkitkannya. Mengapa? Karena kematian itu menyakitkan. Karena kehilangan itu menghancurkan. Karena Tuhan tidak dingin dan tanpa perasaan. Dia penuh belas kasihan. Ya. Jadi jika kamu sedang berduka atas kematian yang terasa tidak adil atau tidak masuk akal, dengarkan ini. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban. Kamu hanya perlu mempercayai Dia yang memegang kekekalan. Wahyu 21:4 berjanji bahwa Dia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau rasa sakit. Hari itu akan datang. Namun, sampai hari itu tiba, kita berduka dengan pengharapan. Bukan karena kita memahami segalanya, tetapi karena kita mengenal Dia yang memahaminya. Dan suatu hari nanti, setiap pertanyaan mengapa akan dijawab. Setiap rasa sakit akan ditebus. Dan setiap air mata akan masuk akal dalam terang kekekalan. Bagian 7. Karunia dari kematian yang damai ketika kamu siap pulang. Tidak setiap kematian adalah tragedi. Tidak setiap akhir adalah pahit. Bagi mereka yang berjalan bersama Tuhan, kematian bisa menjadi hadiah kelepasan upah dan perjumpaan kembali. Mari kita bicara tentang Simeon dalam Lukas 2. Ia adalah seorang tua yang benar dan saleh menantikan Mesias. Dan ketika akhirnya ia menggendong bayi Yesus, ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai, sebab mataku telah melihat keselamatanmu." Ia tidak takut. Ia tidak berpegang mati-matian pada hidup. Ia siap pulang. Itulah yang terjadi ketika kamu hidup dalam tujuan dan berjalan dalam roh. Kamu tidak takut mati. Kamu menyambutnya ketika waktunya tiba. Lihat Paulus. Ia tidak gentar menghadapi kematian. Ia melihatnya sebagai kenaikan pangkat. Filipi 1:21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Mengapa? Karena ia tahu kemana ia pergi dan ia tahu siapa yang menunggunya. Inilah damai sejahtera yang Tuhan tawarkan kepada umatnya. Bukan hanya hidup yang baik, tetapi juga kematian yang baik. Bayangkan menutup mata untuk terakhir kalinya. Bukan dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Bukan menggenggam dunia, tetapi meraih surga. Bukan takut akan penghakiman, tetapi yakin akan kasih karunia. Itu bukan fantasi. Itu adalah janji bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Mazmur 114:15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Biarkan itu meresap.
Kematianmu, jika kamu miliknya, bukan acak, bukan dingin, bukan tanpa makna. Itu berharga. Itu adalah kepulanganmu. Itu adalah upahmu. Itu adalah saat ketika imanmu menjadi penglihatan. Dan inilah pertanyaan untukmu. Apakah kamu hidup dengan cara yang membuatmu siap mati dalam damai, karena damai sejahtera tidak datang dari kenyamanan. Ia datang dari keyakinan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Orang takut mati karena mereka tidak yakin apa yang ada di seberang sana. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada keraguan. Tidak hadir di dalam tubuh berarti hadir bersama Tuhan, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5:8. Jika kamu takut mati, mungkin bukan kematian yang kamu takuti. Mungkin itu adalah ketidaksiapan. Jangan menunggu sampai napas terakhirmu untuk membereskan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan habiskan hidupmu untuk menghindari kematian. Hiduplah dalam kesiapan. Karena ketika kamu tahu kemana kamu pergi, kamu bisa menghadapi kematian dengan damai, bukan panik. Bagian 8. Jangan menghitung hari-harimu. Buatlah hari-harimu berarti. Sekarang kamu sudah mengerti. Hidupmu tidak acak. Kematianmu tidak acak. Hari-harimu terhitung dan Tuhan mengetahui jumlahnya. Jadi inilah langkah selanjutnya. Berhentilah mencoba menghitung berapa hari yang tersisa dan mulailah membuat setiap hari berarti. Mazmur 90:12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Tuhan tidak memanggilmu untuk terobsesi dengan berapa tahun lagi yang kamu miliki. Dia memanggilmu untuk hidup seolah-olah setiap hari itu penting, karena memang demikian adanya. Kamu mungkin tidak bisa mengubah panjang hidupmu, tetapi kamu bisa mengubah bobot hidupmu. Apakah kamu hidup dengan penuh tujuan atau kosong karena distraksi? Mari jujur. Ada orang yang hidup 90 tahun tetapi tidak meninggalkan apa-apa. Ada juga yang hidup 25 tahun dan mengguncang dunia. Karena ini bukan tentang berapa lama kamu hidup. Ini tentang seberapa taat kamu hidup. Warisan lebih penting daripada umur panjang. Yesus hidup selama 33 tahun. Hanya itu. Dan dalam 33 tahun itu, dia melakukan lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan dalam 1000 kehidupan. Mengapa? Karena dia tidak pernah menyia-nyiakan satu detik pun di luar kehendak Bapa. Dia hidup setiap saat dengan tujuan kekal. Setiap langkah selaras dengan surga. Setiap perkataan memiliki bobot ilahi. Jadi biarkan aku bertanya kepadamu, apa yang sedang kamu lakukan dengan waktu yang telah diberikan kepadamu? Masih mengejar kenyamanan? Masih menghabiskan jam demi jam dengan menggulir layar? Masih menunda panggilan hidupmu untuk nanti? Sahabatku, nanti tidak pernah dijanjikan. Penundaan adalah jebakan iblis yang terdengar paling rohani. Tunggu sampai kamu siap. Kamu masih punya waktu. Tidak, kamu tidak punya. Kekekalan hanya sejauh 1 detak jantung. Dan suatu hari kamu akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan untuk dinilai berdasarkan berapa lama kamu hidup, tetapi berdasarkan apa yang kamu lakukan dengan hidup yang Dia berikan. Apakah kamu setia? Apakah kamu taat? Apakah kamu mengampuni? Apakah kamu berbicara ketika Dia menyuruhmu berbicara? Apakah kamu mengasihi seperti Yesus telah mengasihimu? Atau kamu menghabiskan hidupmu untuk menghindari kematian dan justru melewatkan arti hidup yang sesungguhnya? Dengarkan aku dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak bisa memilih hari kematianmu, tetapi kamu bisa memilih cara kamu hidup. Jadi, pilihlah sekarang. Bangunlah. Bertobatlah. Atur ulang prioritasmu. Fokuskan kembali hidupmu. Hiduplah seolah-olah kamu telah dipercayakan sesuatu yang kudus, karena memang demikian. Napasmu bukan kebetulan. Itu adalah penugasan. Jadi, jangan hanya menghitung hari-harimu. Buatlah hari-harimu berarti. Kesimpulan, jika Tuhan menentukan kapan kita mati, bagaimana seharusnya kita hidup? Jadi, apakah Tuhan menentukan kapan kita mati? Ya, Dia melihat harinya.
Dia mengetahui jamnya. Dia memegang setiap napas. Tetapi inilah pertanyaan yang lebih besar. Apakah kamu siap untuk hari itu? Karena saat kamu menyadari bahwa kematian tidak acak, kamu juga menyadari bahwa hidup pun tidak acak. Kamu tidak ada di sini hanya untuk bertahan hidup. Kamu tidak ada di sini hanya untuk membayar tagihan, menghindari rasa sakit, dan menggulir hidupmu sampai semuanya berakhir. Kamu ada di sini untuk tujuan kekal. Setiap napas yang kamu hirup sedang menarikmu lebih dekat kepada tujuan itu, atau justru menjauhkanmu darinya. Jadi berhentilah hidup seolah-olah kamu memiliki waktu yang tak terbatas. Mulailah hidup seolah-olah surga itu nyata karena memang nyata. Mulailah mengasihi seolah-olah jiwa itu kekal karena memang kekal. Mulailah berjalan seolah-olah sang raja sedang melihat karena memang dia melihat. Kamu tidak perlu takut akan kematian. Yang perlu kamu takuti adalah penyesalan. Suatu hari nadimu akan berhenti dan tujuan hidupmu akan berbicara. Dan satu-satunya hal yang akan benar-benar berarti adalah ini. Apakah kamu hidup untuknya atau untuk dirimu sendiri? Karena kubur tidak memiliki kata terakhir. Tuhan yang memilikinya. Jadi hiduplah seperti seseorang yang tahu bahwa jam terus berdetak. Bukan dengan kepanikan, tetapi dengan tujuan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Karena ketika Tuhan memutuskan waktumu telah selesai, kamu ingin dapat menengadah dan berkata, "Aku siap. Aku telah menyelesaikan perlombaanku, aku telah memelihara imanku, bawalah aku pulang." Dan ketika kamu hidup seperti itu, kamu tidak hanya mati dalam damai, kamu hidup dalam kuasa.